Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita sedang di Sekolah Insan Teladan Mandiri, dan Sekolah Insan Teladan Mandiri ini adalah salah satu dari 3 sekolah yang mewakili Kecamatan Tambelang dalam rangka pengajuan untuk menjadi sekolah adiwiyata. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata? Oke, jadi di sekolah adiwiyata itu kan sekolah berbasis lingkungan Pak ya. Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama itu inovasi terkait perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH. Ya, salah satu dari kelengkapan untuk terpenuhinya sekolah adiwiyata ini dengan inovasi terkait PRLH ya, peduli ramah lingkungan hidup. Di Insan Teladan Mandiri, bagaimana penerapan itu, Ustaz? Untuk di Insan Teladan Mandiri, alhamdulillah kami sudah membuat dari bahan botol bekas dan plastik makanan atau jajanan yang sudah tidak terpakai diolah menjadi ekobrik. Ban bekas kita buat jadi meja. Ban bekas. Buat meja di halaman sekolah atau taman baca ya. Yang kedua, dia tuh sekolah itu memiliki skill konservasi energi. Dari poin untuk menjadi sekolah adiwiyata ini adalah konservasi energi. Di sekolah Insan Teladan Mandiri, bagaimana penghematan energi, Ustaz? Alhamdulillah, ada sekolah SD di Insan Teladan Mandiri, anak-anak sudah menerapkan apabila setelah memakai lampu kipas angin, mereka mematikan sendiri. Mematikan lampu ya, dia ambil kursi. Nah, ini menjadi kebiasaan setiap pulang sekolah. Nah, ini untuk mematikan kipas. Biasa ya, adik-adik kita ini naik ke kursi, dia mengambil ya. Yang ketiga ada konservasi air. Satu dari yang harus terpenuhi sekolah adiwiyata ini konservasi air ya. Bagaimana di sekolah Insan Teladan Mandiri, Ustaz? Kalau untuk di sekolah Insan Teladan Mandiri ini, kita dalam konservasi air, kita bisa menghemat air dengan cara misalnya menggunakan air secukupnya saja, seperti wudhu. Jadi di wudhu itu di bawahnya kita siapkan ember, itu bisa bermanfaat airnya untuk menyiram tanaman. Keempat itu ada kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Salah satu poin dari sekolah adiwiyata ini adalah bagaimana perawatan saluran air atau drainase. Ini kondisi di sekolah Insan Teladan Mandiri seperti apa, Ustaz? Untuk perawatan saluran air, kita biasakan anak-anak itu setiap pagi atau sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing agar membersihkan saluran air terlebih dahulu. Yang kelima, sekolah tersebut memiliki pengolahan sampah. Ya, setelah Insan Teladan Mandiri sebagai salah satu sekolah adiwiyata, tentu salah satu yang saya ingin tahu adalah bagaimana pengelolaan sampah di sekolah ini, Ustaz. Kebetulan kami juga sudah menggunakan di sini alat makan dan minum membawa dari rumah dan tidak menggunakan botol lagi, dan plastik botol dan kertas yang ada di kantin sudah dihilangkan. Nah, ini di belakang kita ini kan ada bank sampah nih ya, Ustaz ya. Ini ada berapa macam ini? 4 ya? Alhamdulillah ada 4. Sebelum di sini anak-anak pun di depan sekolah, di depan kelas mereka masing-masing sudah terdapat 4 tempat sampah. Dengan yang pertama pengolahan tempat sampah sisa makanan, yang kedua sampah daun, ketiga sampah kertas, dan sampah plastik. Kita harus tahu dampak negatif sampah jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan penyakit, menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, serta penurunan kualitas hidup. Dan yang keenam memiliki penghijauan. Ya, salah satu dari aplikasi sekolah adiwiyata ini penghijauan nih, Ustadz ya. Dan kalau saya lihat di
Sekolah Insan Teladan Mandiri ini begitu asri ya, sehingga kalau menurut saya ini nyaman banget nih buat sekolah ini. Itu lahan yang luas, namun yang kita kedepankan adalah tentang namanya horticulture lifestyle. Horticulture. Kita di sini membibitan sendiri, jadi Pembibitan. Oh, seperti ini. Nah, Ini ya. Markisa, kita bisa Oh, ini markisa. sendiri. Kayak tanam-tanam pelindung, ini juga kapang gitu ya. Kami sangat yakin kalau sekolah kami itu bisa menjadi pemenang di sekolah Adiwiyata. Ya, optimis ini ya. Yes, kita optimis untuk menang. Baik, mudah-mudahan lancar menang ya Ustaz ya. Amin ya Allah, doanya. Baik, Semoga terima kita kasih baik. Ustaz Didi. Ya, sama-sama Ustaz Anwar, terima kasih. Sekolah kami sekolah baru sebenarnya. Iya. Kita sudah masuk sekolah penggerak dan sekarang kita dipesertakan lomba Adiwiyata. Kalau saya punya jempol lebih dari 2, kan, yang tangan ya, saya akan kasih semua buat teman-teman, Teman-teman. guru, kemudian semua seluruh anggota yang seluruh keluarga besar Insan Teladan Mandiri semua bergerak. Ustazah, mudah-mudahan doa semuanya untuk kesuksesan Insan Teladan Mandiri, SDIT Insan Teladan Mandiri ya, menjadi sekolah Adiwiyata. Terima kasih Ustazah. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan membentuk warga sekolah agar bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan melalui pendidikan, kegiatan partisipatif, dan juga pengembangan sarana ramah lingkungan, sehingga menjadi tempat pembelajaran yang sehat, bersih, indah, dan berkelanjutan. Dan berkat kerjasama yang baik antara seluruh anggota keluarga besar Insan Teladan Mandiri, tahun 2024 SDIT Insan Teladan Mandiri meraih penghargaan Adiwiyata urutan kedua dari 3 sekolah yang meraih penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten Bekasi. Di Provinsi Jawa Barat kita ada 128 sekolah yang melakukan verifikasi lapangan, salah satunya SDIT Insan Teladan Mandiri ini. Selanjutnya SDIT Insan Teladan Mandiri dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata untuk tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk meraih penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, sekolah harus memenuhi kriteria lingkungan hidup yang ketat, mulai dari kebijakan pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan partisipatif warga sekolah, hingga sarana prasarana ramah lingkungan dengan minimal nilai 80% dari total penilaian di tingkat provinsi. Dan tentu setelah sebelumnya menjadi sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten ataupun kota dengan nilai minimal 70%. Dan program ini berfokus pada perilaku ataupun perubahan perilaku warga sekolah menjadi peduli lingkungan, bukan sekedar lomba, tetapi melalui aksi kolektif yang berkelanjutan. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi diharapkan seluruh sekolah memiliki kepedulian dan budaya lingkungan hidup yang konsisten dan terus berkelanjutan sampai kapanpun. Ya, harapannya ya sekali lagi bahwa gerakan ini bukan lomba. Jadi silakan konsistensi dan keberlanjutan dalam gerakan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan oleh sekolah sampai kapanpun demi terjaganya lingkungan hidup. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Masya Allah, terima kasih dari apapun nanti yang akan disampaikan itu barangkali bagi kita semuanya sudah
Tersedia hari ini kita bisa bertemu dengan tim asesor dari Adiwiyata Provinsi Jawa Barat yang sangat menyenangkan, yang sangat kami tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dari masukan-masukan itu nanti akan kami perbaiki lebih baik. Dan sekali lagi berkat kerjasama yang luar biasa antara seluruh keluarga besar Insan Teladan Mandiri, SDIT Insan Teladan Mandiri menjadi salah satu dari 12 sekolah yang berhasil dinobatkan sebagai penerima penghargaan Anugerah Raksa Prasada 2025 kategori Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat di antara 9 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta, dan di antaranya adalah Sekolah Insan Teladan Mandiri.